Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sahabati wat tabi'in wat tabi'in minal ulama'il amilin al musannifin والمحدث سلطانا أولى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسراره بسم الله حضرة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته آمين. Kita melanjutkan tentang jual beli yang diharamkan. وَمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ أَوْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ. وَمَا لَنْ أَدُلْ barang la manfa'ata kang ora ana manfaate iku maujud fihi ing dalem ma aw la qudrata utawa ora ana kemampuan iku maujud lahu kedue ma ala taslimihi ing atase masrahake ma au bila sighatin utawa kelawan tanpa sighat wa bai'u malan adul perkara la yadkhulu kang ora masuk apa ma tahtal milki ing dalem ngisore kepemilikan tahtal milki ing dalem ngisore kepemilikan kal hurri kaya adol wong kang merdeka wal adulan adul bumi al mauta kang mati wa bai'ul majhul lan adul barang kang ora den ngerteni wa najisi lan adul barang kang najis contone kal kalbi kaya asu wa kullu muskirin lan adol saben-saben perkara kang memabukkan wa muharramin lan adol perkara kang den harumake katumburi kaya gendang termasuk jual beli yang diharamkan di sini adalah ma la manfa'ata fihi, yaitu menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana di sini contohnya adalah menjual semut. Semut itu kan tidak ada manfaatnya. Orang jualan semut ini tidak diperbolehkan karena tidak ada manfaatnya. Ini beda ketika di situ yang dijual misalkan berupa burung kicauan. Ini boleh karena di situ ada manfaatnya, yaitu dalam rangka untuk menghibur diri. Tapi kalau semut ini tidak ada manfaatnya. Menjual ayam ini boleh karena di situ ada manfaatnya, yaitu dagingnya bisa dimakan. Aula qudrata lahu ala taslimihi, atau di situ contoh berikutnya adalah menjual barang yang tidak mampu untuk diberikan. Sebagaimana di situ contohnya adalah menjual hewan yang dalam kondisi kabur, lepas. Misalkan ada orang menjual ayam, dia baru beli ayam ya. Kemudian ayamnya ditaruh di rumah, ternyata brosot, terkabur. Kemudian orang tersebut menjual pada orang lain, Kang, ayam saya itu saya jual. Tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ayamnya tidak mampu untuk
ditangkap dan diberikan kepada si pembeli. Atau di situ dalam contoh jual beli yang lainnya. Jual beli yang lainnya. Contohnya misalkan ada orang saat waktu kurban ini, kadang-kadang di suatu daerah itu ada yang hewan kurbannya semisal kerbau itu lepas. Ini kemudian hewan yang lepas tadi itu dijual pada orang lain meskipun dengan harga yang terjangkau. Misalkan kerbau itu biasanya sekitar antara 20 juta. Ini dijual dengan harga 2 juta misalkan, tapi dalam kondisi kerbaunya lepas. Ini tidak boleh. Kenapa? Tadi yaitu tidak mampu untuk diberikan. Au bila sighatin, atau di situ contoh berikutnya adalah jual beli yang tanpa adanya sighat. Perlu diketahui bahwa yang namanya sighat ini sangat disyaratkan di dalam masalah jual beli. Karena dari sighat tersebut itu ada unsur ridho. Oleh karena itu, jual beli yang di situ tanpa adanya suatu sighat, ya, meskipun toh di situ yang namanya sighat itu kan ada kalanya dengan ucapan, ya, secara umum pakai ucapan. Tapi kalau jual beli yang dilakukan oleh orang yang akhros, orang yang bisu, kan tidak mungkin dengan adanya ucapan. Maka dengan bahasa daripada orang yang bisu tadi. Artinya di situ sama-sama dengan adanya suatu sighat. Ya. Kemudian wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki, yaitu menjual barang yang di situ bukan termasuk miliknya. Contohnya menjual orang yang merdeka. Kalau dahulu, zaman dahulu itu ada perbudakan, ada budak, sehingga budak itu bisa dan boleh diperjualbelikan. Namun karena saat ini sudah tidak ada budak, ini misalkan ada seorang menjual seseorang. Kadang itu kan ada, ya, menjual seorang gadis, menjual seorang anak misalkan. Tidak boleh ini. Hukumnya adalah haram. Nah, beda kalau itu budak. Meskipun di situ sama-sama berupa manusianya, ya, tetapi karena kondisinya itu bukan seorang budak, maka dia tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian termasuk jual beli yang diharamkan berikutnya adalah wal ardu al mauta, yaitu menjual bumi yang dalam kondisi mati, yang rusak. Bumi mati itu bumi yang di situ tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikelola. Contohnya misalkan ada seseorang yang di situ memiliki suatu lahan. Lahannya itu di sekitar atau di sampingnya laut. Karena adanya suatu bencana, sehingga di situ yang asalnya berupa daratan ini menjadi laut, sehingga secara surat, yaitu sertifikat, ini masih ada. Jadi seorang tersebut memiliki sertifikat itu, sehingga kemudian orang tersebut menjualnya karena punya sertifikat, ya, menjual ke orang lain. Nah, karena di situ kondisinya buminya itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikelola. Yang awalnya dulu dibuat untuk pertanian, sekarang tidak bisa karena di situ sudah menjadi laut, ya. Maka di situ menjual bumi tersebut itu tidak diperbolehkan. Wa bai'ul majhul, kemudian yang diharamkan berikutnya adalah jual beli menjual barang yang majhul, tidak diketahui bentuknya, tidak diketahui statusnya.
Ini saya contohkan, misalkan saat ini seringkali ada yang namanya jual beli secara online. Cara daripada jual beli online itu adalah adanya barang tersebut ini bisa dilihat bentuknya, bisa dilihat sifatnya. Ini kok misalkan yang dijual itu berupa barang yang berada di kardus lah, sehingga di situ tidak diketahui oleh seorang penjual, maka menjual barang yang seperti ini itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Seorang baik, seorang mustari, orang yang menjual itu tadi, ini tidak mengetahui bentuk daripada barang itu, maka hukumnya tidak sah. Meskipun toh di situ barangnya misalkan hadir, barangnya itu nampak, tetapi karena barang tersebut itu tidak mampu untuk dilihat, tidak boleh dibuka, misalkan disegel, maka di situ jual belinya tidak diperbolehkan. Jadi syarat daripada barang yang dijual itu harus dilihat oleh seorang mustari, harus dilihat oleh seorang mustari. Wa najisi. Kemudian contoh jual beli yang diharamkan berikutnya adalah menjual barang yang najis. Contohnya di sini adalah menjual anjing. Meskipun toh di situ anjingnya itu adalah anjing yang terlatih, ini tidak boleh dijual belikan. Kecuali dengan praktek di situ adalah naklul yad, memindahkan tangan. Ini boleh. Tapi kalau di situ kok dengan sigotnya jual beli tidak boleh. Jadi yang boleh itu dengan cara adalah naklul yad. Misalkan ada seorang polisi itu kan dia ini bisa dibantu pekerjaannya dengan anjing, yaitu anjing pelacak. Bagaimana cara dia mendapatkan anjing itu? Yaitu caranya tadi adalah dengan naklul yad, memindahkan tangan. Jadi tujuannya tadi, maksudnya di situ tidak ada unsur jual beli ya, tapi di situ ada naklul yad. Misalkan gambarannya gini ya, gambaran daripada naklul gini. Jadi seorang malik ini ya, seorang yang memiliki anjing tadi, ini dikasihkan uang, tapi tadi tidak ada unsur baik. Kemudian anjingnya dikasihkan. Ini namanya adalah naklul yad, memindahkan tangan. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau di situ kok bahasanya dengan cara atau segot baik, ini tidak boleh. Begitu pula tentang masalah menjual barang najis yang lain. Contohnya itu misalkan kotoran ya. Kotoran ini juga tidak boleh. Yang ketika pakai segot jual beli, yang boleh itu adalah dengan cara naklul yad, memindahkan tangan ya, memindahkan tangan. Kemudian jual beli yang diharamkan berikutnya adalah wa kullu muskir, menjual segala bentuk sesuatu yang dapat memabukkan. Contohnya khamr, ada ganja ya, kemudian nikotin, ada heroin. Ini menjual barang-barang seperti ini itu adalah haram. Kenapa? Di situ ada unsur iskarnya, memabukkan. Bahkan di sini Ibnu Hajar beliau berkata di dalam kitab Fathul Mubinnya, innallaha idza harrama syai'an min harrama samanuhu. Beliau berkata bahwasanya Allah itu ketika mengharamkan barangnya, maka uang atau hasil daripada jualan tadi itu juga haram. Pastinya sesuatu yang haram itu pasti ada efeknya. Jadi uang hasil jual beli
miras, hasil jual beli dari nikotin, heroin dan ganja dan yang lainnya, ini uangnya juga haram. Maka pastinya ketika dimakan juga nanti ada efek terhadap orang yang memakannya tadi. Dalam hal ini di situ adalah seorang baik penjual. Itu ya. Jadi segala bentuk sesuatu yang diharamkan, segala sesuatu yang di situ memabukkan itu hukumnya adalah haram menjualnya. Wa muharramin, kemudian termasuk jual beli yang diharamkan adalah menjual barang yang diharamkan, katumbur, seperti di sini adalah gendang, atau dalam kata lain di situ adalah alat musik yang dapat melupakan kita pada Allah. Menjual barang-barang seperti itu juga termasuk yang haram. Sebagaimana di situ contohnya adalah jual beli seruling ya. Nah, di situ selain gitar dan yang lainnya. Wa yahrumu lan haram apa bai'u syai'il halali adol suwi-suwi al halali kang halal atau hiri kang suci alaman didol alaman ing atase wong tuklamu kang den ngerteni annahu saktemene man iku yuridu karep sapa man ayak sia ing yen to maksiat sapa man bihi kelawan asyai al halal. Termasuk jual beli yang diharamkan berikutnya adalah menjual barang yang halal, yang suci. Namun barang tersebut itu dijual terhadap orang yang hendak bermaksiat. Contohnya gini, ada orang pedagang anggur. Seorang pedagang anggur itu kan boleh. Tetapi ketika orang tersebut itu mengetahui bahwa seorang pembelinya itu akan memproduksi anggur ini menjadi miras ya, menjadi minuman keras, maka menjualnya orang tersebut kepada orang yang membeli itu hukumnya adalah haram. Contoh berikutnya di situ ada orang menjual barang-barang seperti halnya pisau, birang dan yang lainnya. Menjual barang tersebut ini secara umum boleh ketika digunakan untuk misalkan kalau menyembelih binatang, hewan dan yang lainnya. Tetapi ketika orang yang membelinya itu adalah orang yang hendak menggunakan barang tersebut untuk membunuh orang lain, maka menjual barang tersebut terhadap orang itu hukumnya adalah haram. Jadi elat keharamannya itu adalah melihat daripada orang yang membeli, tujuannya itu untuk apa? Itu ya. Wa bai'ul asya'a lan adol pira-pira perkara al muskirati kang mendemi. Wa bai'ul ma'ibi lan adol barang kang cacat bila idharin kelawan tanpa menampakkan li'aibihi maring cacate al ma'ib. Li'aibihi maring cacate al ma'ib. Kemudian jual beli yang diharamkan berikutnya adalah bai'ul asya' al-muskirah, menjual barang yang memabukkan ya. Tadi sudah contohnya khamr tadi. Kemudian ada ganja dan yang lainnya. Ya. Itu adalah hukumnya haram. Wa bai'ul ma'ib bila idharin li'aibihi. Kemudian menjual barang cacat dengan tanpa menunjukkan kalau barang itu cacat. Suatu ketika Rasulullah SAW itu berjalan di suatu pasar. Rasulullah itu melihat buah-buahan yang atasnya itu bagus, ternyata bawahnya itu busuk. Ketika
Tangan Rasulullah itu dimasukkan itu melihat kalau busuk. Akhirnya apa? Akhirnya di situ Rasulullah menegur pada pedagang tadi, sekiranya barang yang jelek itu harus dipisahkan dengan barang yang bagus. Sehingga di situ nanti seorang pembeli nanti tidak tertipu terhadap barang itu. Ini merupakan suatu pendidikan, suatu tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Jadi menjual barang yang cacat dengan tanpa memperlihatkannya itu tidak boleh. Ini beda konsepnya ketika di situ misalkan barang itu cacat. Dipisahkan antara yang cacat dengan yang baik. Yang cacat dikasih harga yang paling murah, sangat murah sekali. Kemudian yang baik ini dengan harga yang biasanya. Ini tidak masalah. Ya. Wala tasihu kismatu tirkati maitin. Wala tasihu lan ora sah apa kismatu tirkati maitin. Bagi bondo tinggalane mayit. Wala bai'u syai'lan ora sah adol suwiji-wiji minha saking tirkah. Malam tuwaffa ing dalem selagine durung den sauri apa duyunuhu pira-pira utangi mayit wa wasayahu lan pira-pira wasiate mayit wa tukhraju lan den tokake apa ujratu hajjatin biaya haji wa umratin lan umrah. In kana lamun ana apa haji lan umrah iku alaihi wajib ing atase mayit. Illa ayyuba kejaba lamun dendol apa syai'un suwiji-wiji liqada hadhil asya'a krana nekani pira-pira perkara. Fatir katu mongko utawi bondo tinggalan iku kamarhunin statuse kaya bondo kang den gadhikake. Kamarhunan kaya bondo kang den gadhikake bidarika kelawan mengkono perkara. Contone karo kiken kaya budak jana kang lukai atau natoni apa rakik. Walau bi ahdi danikan senajan kelawan jipuk sak danik. Danik ini suatu ukuran orang Arab. La yasikhu rasa apa pe'uhu adol budak hatta yu'addiya sehingga disauri. Apa ma perkara biraqabatihi kelawan hubungane awake budak. Biraqabatihi kelawan hubungane awake budak. Au ya'dana utawa awe idin sapa al-gharimu wong kang utang fi bai'ihi ing dalem adolib gharib. Sudah. Ini melanjutkan jual beli yang tidak diperbolehkan. Bahwasanya la tasihhu qismatu turkatul mayyit. Tidak diperbolehkan membagi-bagi harta tinggalannya mayit sebelum wasiat dan hutang-hutangnya itu dikeluarkan. Karena apa? Karena status daripada mayit ini ketika dia memiliki hutang, maka dia masih mempunyai hak, mempunyai tanggungan, sehingga di situ ketika hutang tersebut itu belum dibayarkan, maka akan memberatkan mayit ini ketika di situ sowan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah SAW itu diminta oleh sahabat. Ketika itu ada sahabat yang meninggal. Kebetulan sahabat tersebut itu masih punya hutang. Akhirnya ditanya, apakah si mayit ini punya hutang? Dikatakan punya. Nah, ketika itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu tidak mau mensolati jenazah ini sebelum ada orang yang menanggung hutangnya.
Oleh karena itu, tradisi yang ada di masyarakat kita oleh Mbah Mondin itu ditanya ketika di situ di hadapan para muazzin. Ya, ini ditanya apakah si mayit ini punya hutang, nanti kalau punya hutang nanti hutang tersebut dialihkan kepada anaknya atau dialihkan kepada kerabatnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya di situ adalah dalam rangka supaya nanti si mayit ketika sowan kepada Allah dia ini tidak punya tanggungan sehingga nanti dia bebas. Ya. Ini tujuannya seperti itu. Oleh karena itu seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang mayit ini harus tahu diri. Harus tahu diri ya. Apakah orang tuanya, keluarganya ini punya hutang apa enggak? Atau di situ dia punya tanggungan nandar haji atau nandar umroh? Maka ketika di situ kok nandar haji umroh, maka di situ harus dilaksanakan ini nandarnya. Lalu bagaimana kalau misalkan seorang mayit itu tidak punya uang, dia hanya punya lahan, bagaimana? Maka lahan tersebut itu dijual, nah, digunakan untuk nyauri hutangnya, digunakan untuk melaksanakan pembayaran haji dan umrohnya ketika dia itu nadar, ya, ketika nadar seperti itu. Sebagaimana hal tersebut adalah statusnya seorang budak, namun sekarang sudah tidak ada budak ya. Jadi misalkan ada seorang budak ini melukai atau merusak, maka nanti budak tersebut tidak boleh dijual sebelum apa yang dirusak oleh seorang budak tersebut itu disahurkan oleh majikannya. Sumakola sampai ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.